semuanya? Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Untuk membuka pertemuan kali ini, kita baca doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita cek absensi dulu ya. Yang pertama, umur mata umat Hadirah, Bu. ya. Yang kedua ada Humairah Salsabila. Hadirah, Bu. Yang ketiga ada Anastasia Nurfalah. Yang terakhir ada Adik Jihan. Hadirah, Bu. Oke semua ya. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iktikaf. Tapi sebelum kita bahas langsung tentang iktikaf, Ibu mau mereview materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Kemarin bahas apa? Lupa. Masa lupa? Lupa, Bu. Kemarin kita bahas tentang puasa. Apa puasa itu? Menahan Menahan apa? lapar dan haus. Tidak hanya menahan lapar dan haus ya, tetapi Hawa nafsu. ya. Waktunya kapan? Dari habis imsak sampai Terbitnya fajar hingga terbenamnya terbenamnya matahari. dengan disertai niat dan Iya. juga rukun ya. Bu. Oke, kita langsung aja ya bahas mengenai iktikaf. Iktikaf itu berasal dari bahasa Arab yaitu iktikafa yuktakifu iktikafan yang artinya itu menetap. Secara istilah iktikaf yaitu berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, untuk materi berikutnya mengenai hukum daripada iktikaf. Jadi di sini jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya hukum asal iktikaf itu sunnah, tetapi bisa berubah ketika iktikaf itu dijadikan sebagai nazar. Misal, Mbak Umu ya, karena ranking 1 jadi pengen iktikaf yang hukum asalnya sunnah kemudian berubah menjadi wajib. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ketika iktikafnya dilakukan ketika bulan Ramadan, maka sunnahnya akan lebih tinggi lagi ya. Paham ya? Kemudian untuk materi yang ketiga ada rukun iktikaf. Rukun iktikaf itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada empat. Yang pertama itu niat. Niatnya. Jadi di sini juga ada khilafah ya antara 4 madhab. Yang pertama itu menurut madhab Syafi'i dan Hambali, beliau itu sepakat ya bahwasanya niat itu termasuk pada rukun daripada iktikaf. Tetapi menurut ulama Hanafi itu berpendapat rukun itu bukan termasuk niat itu bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat daripada iktikaf. Kemudian yang kedua itu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Kemudian yang ketiga itu ada bertempat di masjid. Jadi misal Mbak Umu tuh berdiam dirinya di musola, itu bukan termasuk iktikaf. Kemudian yang terakhir itu ada orang yang beriktikaf ya, yaitu namanya muktakir. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Ada ya? Oke, untuk materi berikutnya ada syarat iktikaf. Syarat itu apa sih? Yang tahu? Sesuatu yang dilakukan
sebelum dilakukan suatu amalan ya. Itu yang pertama itu syarat dari iktikaf itu yang pertama harus Islam. Kalau misal ada orang Kristen berdiam diri di masjid itu belum dikatakan iktikaf. Yang kedua yaitu balik dan juga mumayyiz. Jadi kalau misal Mbak Umu udah belum balik tapi sudah mumayyiz, itu bisa dikatakan iktikaf apa belum, apa bukan? Sudah ya, karena sudah mumayyiz, yaitu bisa membedakan antara yang baik dan juga yang tidak. Kemudian yang ketiga itu ada berakal sehat. Jadi kalau ada orang gila beriktikaf itu belum memenuhi syarat daripada iktikaf. Kemudian yang keempat ada suci dari haid dan juga nifas. Ya pasti ya, kalau wanita sedang dalam keadaan haid itu kan tidak boleh berdiam diri ya, karena ditakutkannya atau dikhawatirkannya darah tersebut netes di dalam masjid. Kemudian yang kelima itu suci dari hadas besar. Misal ada orang yang baru melakukan itu ya janabah ya misal itu, kemudian melakukan iktikaf itu belum memenuhi syarat daripada iktikaf. Oke. Kemudian untuk materinya yaitu yang berikutnya yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu berhubungan suami istri. Jadi jumhur ulama itu ya udah sepakat bahwasanya berhubungan badan di dalam masjid itu merupakan perbuatan tercela ya. Masa berhubungan di dalam masjid ya, itu kan tercela. Jadi yang kedua keluar sperma. Yang ketiga ada gila. Tadi kan udah dijelaskan ya bahwa syarat daripada iktikaf itu kan apa? Berakal. Jadi kalau gila berarti bisa membatalkan iktikaf. Kemudian berikutnya ada murtad, haid, nifas. Kemudian ada keluar masjid tanpa uzur. Misal Mbak Umu tuh lagi iktikaf di dalam masjid, kemudian ingat punya jemuran ya, tapi kan udah mau hujan, itu kan tanpa uzurnya enggak itu ya, bukan syar'i ya, jadi itu bisa membatalkan iktikaf. Kemudian yang terakhir ada keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Misal karena bulan Ramadan Mbak Umu kan pengen ya beli pakaian buat lebaran, terus lagi iktikaf kemudian kepikiran belum nyandang ya, belum beli pakaian, tapi itu kan bisa ditunda ya, berarti itu bisa membatalkan iktikaf. Kemudian untuk materi berikutnya ada hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Yang pertama itu ada keluar masjid tapi ada keperluan, misal karena terlalu lama di dalam masjid pengen buang hajat, itu kan bisa ya, bisa diperbolehkan. Kemudian yang kedua ada menyisir rambut, karena sudah lama di masjid rambutnya berantakan, boleh ya. Kemudian membawa kasur, nggak apa-apa kalau membawa kasur, misal kayak ngantuk gitu ya, nggak apa-apa. Yang terakhir itu menerima tamu. Kemudian untuk amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf, yang pertama boleh melakukan sholat, melakukan atau membaca Al-Quran. Yang terakhir itu ada mengurangi hubungan dengan orang banyak. Ketika beriktikaf itu jangan melakukan komunikasi ya dengan orang banyak. Misal lagi berdiam diri malah ngobrol ya sama orang lain, itu nggak boleh. Kemudian untuk materi terakhir itu ada hikmah daripada iktikaf. Yang pertama itu menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan. Yang kedua ada meningkatkan daya tahan tubuh karena dengan iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa. Kemudian yang terakhir ada mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah. Materi pertemuan kali ini sudah Ibu sampaikan. Kali ini Ibu akan adakan evaluasi ya. Sudah siap? Siap belum? Siap. Siap. Oke. Di sini nanti Ibu akan menuliskan
syarat daripada iktikaf. Nanti kalian baca satu-satu, sebutkan ya urut. Ya. Kita koreksi bareng-bareng ya. Oke. Syarat-syarat dari iktikaf yang pertama ada Islam, benar. Yang kedua ada balik atau mumayyiz, benar ya. Yang ketiga ada berakal sehat. Nah. Dan yang keempat ada suci dari haid dan nifas, benar ya. Yang terakhir ada suci dari hadas besar, benar. Oke. 100 ya. Ini berarti kalian artinya kalian sudah semua ya. Oke, sekian yang bisa ibu sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Untuk perjumpaan kali ini kita baca doa bareng-bareng, baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ibu cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.